FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. Fax number 634-2707. Short message service 081-880-158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Slow hit station 105.8 Light FM. Light FM, the one and only best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita jumpa lagi di berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 9 April 2009, tepat di hari pemilu ya legislatif hari ini. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin sharing, kami tunggu di pesawat telepon 391-3554, ternyata sudah ada yang masuk. Atau di SMS di 0818801058. Dan tentunya langsung kita akan sapa dulu narasumber kita malam hari ini, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Siwo ya? Sehat, Alhamdulillah. Ada koreksi tadi. Apa itu? Bukan narasumber. Jadi? Teman sharing. Teman sharing, nah itu dia. Maaf, saya suka lupa begitu. Baiklah, langsung kita terima telepon. Silakan Light Audience yang ingin sharing. Ada teman sharing Siwo Agus Hidayat di 391-3554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Taufik di Tangerang. Taufik di Tangerang. Iya. Silakan Taufik. Pertanyaannya, bagaimana menurut Siwo tentang ungkapan Islam disebarkan dengan pedang? Oke. Oke, saya tangkap. Terima kasih, itu aja. Taruh sebentar. Soalnya gini, dari sejarah-sejarah kok kayaknya kesan itu ada ya? Tuh. Gitu. Kalau nanti disambungin tentang isu-isu perang di zaman Rasul, Iya. Tabiin, terus ke era sekarang. Iya. Gitu aja. Baik, Terima kasih. terima kasih Taufik. Baiklah, Light Audience, berproses menuju kesejahteraan diri sudah dibuka oleh Taufik di Tangerang dengan menanyakan Islam. Tolong sharingnya, apakah Islam disebarkan dengan pedang, dan kemudian mungkin sejarahnya Siwo. Langsung saja dibuka Siwo, silakan. Iya. Dan kepada seluruh Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM beserta seluruh keluarga besar para Light Audience, kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Rasulil Karim wa alihi tahirin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku seluruhnya, Light Audience dan yang lain-lain, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita masing-masing. Sekedar mengingat ulang bahwa apapun aktivitas kita, mutu dari aktivitas itu sangat ditentukan dari bagaimana kita mengemas tujuan dan bagaimana kita mewaspadai niat kita. Dan kita akan berbincang, ngobrol yang sifatnya sharing
sharing itu punya keterbatasan, yaitu koridornya adalah koridor persepsional. Jadi itulah antara lain keterbatasan dari sharing. Yang bisa kita sharingkan itu hanya hal-hal yang sifatnya adalah teori, pemahaman, persepsi. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan keterbatasan itu dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi saya dan umumnya juga bagi kita bersama-sama. Selanjutnya dari hasil sharing itu, apakah akan kita tindak lanjuti atau tidak, itu masalah dari personal kita masing-masing. Sifatnya adalah mari kita saling memberikan manfaat, saling memberikan kedamaian, saling memberikan hal-hal yang bernilai kepada kebenaran, perdamaian, dan dalam rangka menuju Sang Maha Sempurna. Light audience, saya di sini duduk sebagai teman Anda, teman sharing Anda. Kita berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi. Saya bukan narasumber dan bukan rujukan. Tolong sekali lagi dudukkan saya sebagai teman Anda, teman sharing. Apapun yang akan saya sharingkan hanya sekapasitas pemahaman saya, tidak mewakili pihak manapun, dan tidak mengatasnamakan kebenaran, kecuali sebatas kebenaran yang sementara ini saya pahami. Itu masih sangat banyak ruang-ruang untuk memungkinkan dikritisi, dikoreksi, dan disempurnakan. Dari itu, memohon jangan tergesa-gesa diterima. Kami juga memohon jangan tergesa-gesa ditolak. Menerima ataupun menolak semestinya lah, seyogyanya lah kita melakukan itu dengan cermat, dengan teliti, karena itu akan membentuk kepribadian kita masing-masing. Kemudian kita masuki topik pertama yang sudah diangkat oleh Mas Taufik di Tangerang. Beliau mengangkat topik bagaimanakah pendapat saya terkait dengan masalah Islam yang mungkin dalam kajian sejarah-sejarah yang kita pelajari, di sana ada terkesan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Kemudian di akhir kalimat tadi beliau juga mengkaitkan dengan sejarah peperangan di zaman Rasul dan bagaimana mungkin yang dimaksud beliau, bagaimana kira-kira perjalanan dakwah itu hingga sekarang. Ya, ini juga pertanyaan yang mencakup begitu banyak permasalahan, meskipun koridornya kayaknya koridor historical of dakwah Islam, jadi sejarah terkait dengan perkembangan Islam mungkin begitu ya. Dan seperti biasa, saya hanya bisa men-sharingkan sepanjang yang saya pahami. Tidak bisa lebih dari itu yang saya lakukan. Bagi yang ilmunya sudah lebih bermutu dari saya, yang sudah lebih tinggi dari saya, kebetulan ikut berperan dalam acara ini, mohon kerelaan penjenengan untuk berkenan mengkoreksi saya, untuk membantu perjalanan saya. Terima kasih sebelumnya. Mas Taufik, agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakininya bahwa setiap agama itu punya misi-misi pembangunan dengan jalur-jalur kebenaran dan kedamaian.
agama yang agama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ya agama yang kemudian berdasarkan pemahaman para pengikutnya itu bisa jadi agama yang sesuai dengan aslinya, tapi bisa jadi sudah bergeser pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan aslinya. Kayaknya semua agama mengalami hal yang seperti itu. Nah, saya akan ambil salah satu esensi dari untuk apa agama itu difasilitaskan, diturunkan, diberikan, diajarkan kepada kita manusia, antara lain memiliki visi, misi, dan fungsi untuk agar kita hidup ini lebih tenang, lebih damai, lebih tentram dalam kebenaran, dalam kedamaian, dan dalam rangka kita menyempurnakan diri. Ya. Nah, hal-hal yang kebalikan dari fungsi itu mungkin saja terjadi pada perjalanan sejarah agama. Agama bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kedamaian. Agama bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Ada agama yang dimanfaatkan, dipakai oleh orang-orang tertentu dalam rangka yang bertentangan dengan esensi agama itu sendiri. Itu secara global yang saya pahami, antara lain esensi agama itu seperti itu, dan esensi agama itu sangat mungkin terjadi bergeser dari nilai-nilai aslinya, sehingga agama bisa dikemas untuk menggelorakan peperangan. Agama juga bisa dikemas sehingga menggelorakan semangat kebencian kepada kelompok lain. Agama juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menguatkan ego kelompoknya dan menyudutkan kelompok selainnya. Agama juga bisa dipakai untuk alat legitimasi menghancurkan pihak lain. Itu terkait kepada personal para pengikutnya. Sepanjang yang saya tahu, itu tidak sesuai dengan esensi agama itu diturunkan. Nah, setelah secara global seperti itu, kita coba melihat adakah bentuk-bentuk peperangan, adakah bentuk-bentuk pertengkaran, adakah bentuk-bentuk perselisihan, persaingan, adakah bentuk-bentuk pemaksaan dan pengambilan hak yang tidak sah yang kemudian dikemas dengan baju agama? Adakah itu? Nah, sepanjang yang saya tahu, sejarah agama-agama itu mengalami hal seperti itu oleh para penganutnya, tetapi tidak seluruhnya begitu. Ada penganut-penganut agama tertentu pada kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan agama sebagai alat yang seperti itu. Nah, apakah ada bahwa di dalam sejarah Islam itu ada dakwah yang dengan pemaksaan? Kalau saya belajar sejarah, maka saya mengatakan ada. Apakah ada metode dakwah yang ada di dalam perjalanan sejarah umat Islam ini yang menggunakan cara-cara kekerasan? Nah, kalau saya belajar realitas sejarah atau mungkin realitas kekinian, saya menjawabnya sepanjang yang saya tahu, ya ada. Bahkan saya pernah mengalami yang seperti itu. Jadi
dalam rangka saya ingin berdakwah, mungkin saya sudah berangkat dari sesuatu basic kesadaran saya yang mungkin tidak proporsional, karena saya berangkat dakwah itu sudah dengan kerangka untuk menegakkan kebenaran, satu. Bahkan lebih dari itu, untuk menegakkan Islam. Ya, meskipun kemudian standar semangat seperti itu pada akhir-akhir perjalanan saya harus revisi. Oh tidak. Memang saya ini siapa kok menegakkan kebenaran? Kebenaran itu tidak bisa ditegakkan kecuali oleh orang-orang yang sudah benar. Sementara saya masih terseok-seok di dalam menegakkan kebenaran dalam diri saya. Jadi sangat tidak proporsional kalau saya mempunyai standar semangat menegakkan kebenaran keluar diri saya. Kita mau menegakkan Islam, kalimat kerennya li'i'la'i kalimatillah, misalnya begitu ya. Li'izul Islam wal muslimin. Memang saya siapa? Pantaskah saya menyandang semangat yang seperti itu? Sementara diri saya masih seperti ini. Saya lebih merasa Islam itu akan menegakkan saya, bukan saya yang menegakkan Islam. Kebenaranlah yang akan menegakkan hidup saya, bukan saya yang menegakkan kebenaran. Saya punya cerita seperti itu. Dan saya pernah mengalami dengan semangat seperti itu, kemudian saya keluar berdakwah, mungkin karena semangat yang kurang proporsional dalam diri saya itu, sehingga sampai saya melampaui batas-batas kewajaran. Misalnya, sampai kepada bentuk pemaksaan pendapat. Saya bangun argumentasi, saya sampaikan kepada seseorang dalam rangka saya berdakwah, tetapi karena mungkin semangat yang tidak saya kontrol, semangat yang melampaui posisi saya, semangat yang melampaui kapasitas kedirian saya, sehingga terjadilah itu, terpelantinglah saya. Kalau saya menyampaikan argumentasi dan orang yang saya berikan hujah dan argumentasi itu tidak menerima, terus saya kejar, saya pojokkan bagaimana agar dia bisa menerima, bila perlu sambil memaksakan pendapat itu. Misalnya seperti itu. Nah, bahkan mungkin karena didorong semangat yang kurang proporsional itu, saya merasa tidak enak kalau pendapat saya tidak diterima. Lebih jelek lagi kalau saya mengatakan ente ya gitu ya. Jadi mulai menilai kemudian kalau tidak cocok dengan pendapat saya, kita bikin predikat-predikat kepada orang-orang tertentu. Yang inti kepala batu lah, yang inti itu norak lah, sampai kepada jahil lah, sampai hati ente sudah terkunci mati dan lain-lain, sampai kita berani menyesatkan orang lain. Saya maksudnya itu pernah saya alami. Jadi itu sebuah bentuk pengalaman kecil dalam sejarah hidup saya. Tidak setiap niat yang baik itu akan bisa terimplementasi dengan baik kalau kita tidak memperhatikan proporsionalitas yang terkait. Niat saya baik untuk menyampaikan kebenaran, bukan hanya itu, menegakkan kebenaran. Karena saya menghargai kebenaran yang saya pahami itu harus ditegakkan di tengah masyarakat, mempunyai imbas yang lain, yaitu saya menganggap yang lain salah, yang harus mau menerima kebenaran yang saya pahami. Pada saat dia tidak bisa menerima atau tidak mau menerima, maka saya anggap dia orang jelek. Ya, akhirnya seperti itu. Nah, itu contoh kecil bahwa dakwah itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang salah,
Dakwah bisa dilakukan dengan cara-cara pemaksaan terhadap pihak lain. Dakwah bisa dilakukan sambil melecehkan pihak lain. Itu saya alami, itu contoh kecil sejarah saya. Apakah sejarah yang semodus itu mungkin terjadi dalam sejarah perjalanan umat Islam ini? Kalau saya belajar di dalam sejarah, saya tidak mungkin untuk mengatakan tidak ada. Ada kok yang seperti itu. Dan kayaknya kita nggak jauh-jauh dalam sejarah. Kita kalau mengikuti berita-berita, mengikuti perkembangan yang terkait dengan perjalanan dakwah masa kini, kayaknya model-model seperti itu masih ada kok, dan kita bisa melihat dengan sangat nyata. Ya, jadi bagaimana tentang adanya kesan, tadi Mas Taufik mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Ada sepenggal sejarah begitu, tapi tidak seluruhnya begitu kan? Dan kita tidak bisa mengeneral. Kalau ada yang begitu, maka semua begitu, ya kan? Ya, ada yang mendakwahkan Islam itu dengan santun, dengan damai, dengan persahabatan, dengan persaudaraan, dengan menghargai pihak lain, tidak memaksakan pendapat, dan seterusnya. Ada kok. Jadi ada memang yang menyebarkan dakwah Islam itu dengan cara-cara kekerasan, bahkan sampai kepada bentuk-bentuk peperangan. Tetapi bukan seluruhnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus bagaimana fenomena tentang perang yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sepanjang yang sempat tertangkap dalam pelajaran yang saya serap, itu ada jumlah perang selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah 11 tahun. Itu di sana ada perang sejumlah 62 perang. Itu jumlah bisa relatif ya, tapi yang saya tangkap sejumlah itu. Dan itu lebih dari 70% disebut sebagai ghuswah. Ghuswah itu perang yang Rasul terlibat di dalamnya. Nanti kan ada perang tertentu yang Rasul tidak ikut di dalamnya. Nah, kalau ada yang disebut al-ghuswah, itu perang yang Rasul ada di dalamnya. Itu lebih 70% dari jumlah yang sepanjang yang saya tangkap ada 62 kali. 11 tahun 62, bayangkan setahunnya berapa dibagi 12. Itu kalau di rata-rata. Tetapi masalahnya, apakah peperangan Rasul pada zaman beliau hayat itu merupakan cara dakwah beliau? Saya dengan sangat tegas dari pembelajaran saya mengatakan tidak. Karena yang saya pahami, seluruh perang yang terjadi pada zaman Rasul itu seluruhnya merupakan sebuah keterpaksaan karena ingin membela diri. Jadi ada istilah lain yang disebut dengan defensif, ya, bukan ofensif. Nah, kalau Irak menyerang Kuwait itu ofensif, kalau Amerika menyerang Irak itu ofensif, ya. Tapi Rasulullah memerangi orang-orang Quraisy Mekah itu defensif. Bukan Rasul yang memulai, tapi itu dalam rangka menyelamatkan diri dan melindungi orang-orang yang perlu dilindungi. Jadi perang adalah sebuah keterpaksaan di dalam dakwah. Maka tidak boleh menggunakan perang kecuali itu sebagai jalan keluar terakhir atau disebut sebagai emergency daruri. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama itu mendudukkan adanya sejarah peperangan pada saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup pada masanya, seluruh bentuk peperangannya adalah defensif, bukan ofensif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perang dalam tujuan bukan untuk mengalahkan lawan, merendahkan lawan dengan kebencian, bukan sama sekali. Tetapi peperangan, sebuah keterpaksaan, harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri dan melindungi orang-orang yang memang butuh perlindungan, tetapi dengan semangat perdamaian. Kalau masih bisa ditempuh dengan perdamaian, maka perdamaianlah yang akan diambil. Seandainya di tengah perang harus berhenti demi perdamaian, maka perdamaian yang harus diambil. Dan di situ juga kalau saya belajar fikih tentang perang ya, itu luar biasa aturan ketatnya itu. Misalnya begini, di dalam peperangan, karena peperangan ini adalah perangnya orang-orang yang menghamba kepada Tuhan, maka tidak boleh menghalalkan segala cara, sangat tidak boleh. Ya, kalau bisa tidak membunuh, jangan membunuh. Kalau ada musuh yang sudah menyerah, tidak boleh dianiaya. Kalau ada musuh yang melarikan diri, tidak boleh dikejar. Misalnya seperti itu. Jadi semangatnya, meskipun di dalam perang, semangatnya adalah perdamaian. Semangatnya adalah persatuan. Semangatnya adalah kebenaran. Tidak dengan menghalalkan segala cara. Bahkan sampai begini, semua hal-hal yang sifatnya itu berfungsi untuk kepentingan umum tidak boleh diganggu-gugat. Misalnya apa? Jalan, jembatan, gudang-gudang logistik, tanaman-tanaman yang sedang berbuah, sumber air, kalau sekarang mungkin ya, sumber listrik, sumber minyak, misalnya begitu, depo Pertamina misalnya ya, itu hal-hal yang menyangkut kepentingan umum itu tidak boleh diutik sama sekali. Nah, bayangkan, bahkan pohon yang sedang berbuah pun tidak boleh dikorbankan di dalam perang. Misalnya seperti itu. Orang-orang tua harus dilindungi. Perempuan dan anak-anak kecil harus dilindungi. Jadi, perang tapi tidak dengan semangat membunuh. Perang tapi dengan semangat damai. Karena perang itu adalah perang defensif yang merupakan sebuah keterpaksaan dalam situasi yang emergensi dan daruriyat. Kurang lebih seperti itu. Itu yang saya pahami dari saya belajar tentang sejarah Rasul yang melakukan peperangan. Jadi sama sekali bukan dalam rangka dakwah, bukan. Ya, itu dalam rangka membela diri dari ancaman pihak luar. Ya. Nah, apakah contoh dan teladan Rasul itu juga dipraktekkan di dalam sejarah para pengikutnya? Di situ berbeda-beda. Ada yang perangnya itu justru ofensif, ya. Ada yang dakwah dengan kekerasan, ada yang membunuh atas nama Tuhan, ada yang membunuh atas nama agama. Ya kan, jadi macam-macam. Bahkan kemudian, ya begitulah kalau kita belajar tentang sejarah perkembangan dakwah di dalam para pengikut Islam. Itu ada ada yang menggunakan cara dakwah dengan benar, ada juga yang menggunakan dakwah dengan kurang benar, ada yang tidak benar, bahkan ada yang sampai bertentangan dengan misi dari esensi agama itu diturunkan. Ya begitulah kira-kira yang bisa saya sharingkan kepada Mas Taufik di Tangerang. Saya mau kembali dulu kepada Bos Dev. Baik, terima kasih Sio. Dan line audience, kami kembali buka line telepon untuk Anda. Silakan di
021-391-3554. Sekali lagi di 021-391-3554. Penelpon yang kedua malam ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bu? Saya Ibu Nabila Ibu Nabila di mana? dari Cibitung. Cibitung, silakan. Iya. Agak malu-malu sih Wo nih, oke. Baik, berikutnya di 021-391-3554. Sekali lagi di 391-3554. Kami buka line telepon untuk Anda. Silakan, kita untuk sesi yang pertama ini kita terima penelpon dulu. Setelah itu kita akan SMS Iwo ya. Mas De, Ya, Iwo. volumenya Mas De bisa dibesarkan dikit. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa nih Pak? Dari Pak Taryono Pak Taryono di mana? di Cikarang. Cikarang. Ya. Silakan Pak Taryono. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Mau tanya arti rohani Siwo. Itu atas Siwo. Arti Rohani. rohani. Begitu aja Pak Taryono. Iya. Baik, terima kasih Pak Taryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, arti rohani sih, silakan. Mas Taryono di Cikarang, terima kasih. Apa arti rohani? Rohani itu akar katanya roh. Ada misalnya benda, ada bendawi. Ada jasad, ada jasati. Nah, roh, ada rohani. Kurang lebih seperti itu. Jadi paling tidak saya ini punya dua unsur jasmani dan unsur rohani. Ya, mungkin padanan kata yang lain, saya punya yang fisik dan yang non fisik. Saya punya material dan saya punya spiritual. Kurang lebih seperti itu secara global. Meskipun kalau kita agak lebih serius, lebih kita detailkan, rohani itu dia menunjuk ke permasalahan roh. Nah, itu dalam pemahaman saya kalau mau didetailkan, roh itu berbeda dengan hati. Meskipun berhubungan, bersinggungan, ada persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Misalnya begini, samakah nafsu dengan hati? Nah, itu bersinggungan, berhubungan, ada kesamaannya, tapi ada bedanya. Ya, nafsu ada di dalam hati, tetapi di dalam hati bukan hanya nafsu, ada juga nurani, yang akar katanya itu nur. Ya, nurani. Nah, kalau roh itu sesuatu yang lebih spesifik lagi. Ya, apakah nafsu itu rohani? Bukan. Apakah nurani itu rohani? Bukan. Tapi rohani adalah sesuatu yang dia merupakan pancaran cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu mengandung ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kalau kita mau detailkan tentang rohani, tapi bukan istilah masyarakat ya. Kalau istilah masyarakat yang punya rohani itu hanya manusia. Tapi kalau kita kembali kepada permasalahan yang lebih definitif, bahwa seluruh entitas makhluk, seluruh mahakarya Allah, seluruh keberadaan, seluruh eksistensi kemakhlukan itu semua mengandung cahaya-cahaya Allah. Nah, setiap sesuatu itu mengandung ruh Allah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita mau yang global saja, yang menjadi bahasa populer, bahwa rohani ya hampir sama dengan bahwa kita ini punya yang zahir dan punya yang batin. Nah, biasanya yang batin itu disebut sebagai rohani. Atau kita punya material itu yang fisik itu, dan kita punya yang spiritual, yang non fisik.
Nah, yang non-fisik itu, yang spiritual, itu juga sering dipadankan dengan rohani. Itu kalau secara global. Tapi kalau kita mau pertajam dalam bentuk yang lebih detail, rohani itu punya spesifikasi tertentu, mempunyai makna khusus tertentu yang berbeda dengan hati. Ya. Nafsu, nurani masing-masing itu ada batasannya, masing-masing itu ada pengertian spesifiknya, pengertian khususnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Taryono. Siapa dari Mas Taryono? Iya. Cikarang. Cikarang. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Kita yang belum bahas saja ya. Kalau yang lebih detail, ya mudah-mudahan suatu saat kita diperkenankan untuk sharing kepada hal-hal yang detail. Tapi detail itu kalau tentang rohani cukup rumit, cukup ruwet, dan kadang rasionalitas kita tidak akan mampu untuk menampung. Perlu alat tampung yang lebih luas yang disebut dengan nurani atau al-aqal. Banyak hal yang tidak bisa kita rasionalkan, banyak hal yang tidak bisa kita logika dan kita filosofikan. Tapi ada daya tampung yang jauh lebih besar dari itu yang disebut dengan nurani atau al-aqal. Kurang lebih seperti itu, Mas Taryono. Saya kembali dulu kepada Mas Dev. Oke. Dan kembali kita terima telepon lagi, Siwo. Satu orang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tolong radionya dikecilkan, Bu. Iya. Volumenya. Iya. Iya, betul, bagus. Iya, dengan siapa ini, Bu? Dengan Masih, Bu. halo, Iya. halo dengan Mbak Titin Di mana Mbak Titin? di Tanah Abang. Silakan Mbak Titin. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau nanya. Halo. Kemarin kan saya nanya tentang masalah takdir. Sekarang saya mau nanya, jodoh itu termasuk takdir non-definite atau definite? Itu aja sih, karena setiap saya ketemu teman saya yang belum married dengan umurnya sekian tahun, bilangnya oh itu jodoh. Ya emang udah takdir saya kali belum nikah, atau ya emang udah Allah belum mentakdirkan, itu kata teman-teman saya gitu sih. Wow, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Siwo. Iya. Tadi Mbak siapa ya? Mbak Titin. Mbak Titin. Oh, yang kemarin mengangkat masalah takdir itu. Betul. Tadi beliau bilang itu ya. Iya. Mbak Titin, terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Pertanyaan beliau, jodoh itu takdir yang definite atau non-definite? Takdir yang makhtum atau takdir yang muallak? Mbak Titin, sepanjang yang saya tahu Mbak Titin, yang pertama kita bedakan dulu antara jodoh dengan suami atau istri. Itu yang saya pahami, yang ingin saya sharingkan yang pertama. Jadi misalnya seorang perempuan mencari suami, seorang laki-laki mencari istri, itu berbeda dengan laki-laki mencari jodoh atau perempuan mencari jodoh. Ya, kalau di dalam bahasa Jawa, saya mohon maaf ini, itu ada istilah yang beda antara bojo dengan jodoh. Itu berbeda. Untuk mencari suami itu dengan cara yang sembarang juga bisa. Bahkan dengan jalan-jalan yang haram pun bisa, mau mencari suami atau mencari istri. Bisa dengan jalan baik, bisa dengan jalan buruk, bisa dengan jalan damai, bisa dengan jalan perang, bisa dengan jalan pemaksaan, ya bisa. Itu kalau untuk mencari suami atau mencari istri. Tetapi kalau mau mencari jodoh, tidak bisa dengan segala cara. Harus melalui aturan main. Nah, sepanjang yang saya tahu, lagi jodoh itu
merupakan fasilitas yang secara standar normal itu sudah disiapkan kepada semua manusia masing-masing mempunyai jodohnya. Kalau jodoh secara global ya laki-laki dapat perempuan. Tapi secara detail si laki-laki ini ada jodoh tertentunya, si perempuan ada jodoh tertentunya. Untuk bisa mencari jodoh itu, satu tujuannya harus benar. Tuhan harus dilibatkan di situ. Cara mencarinya juga harus benar. Nilai-nilai ketuhanan dan kebenaran harus dilibatkan di situ. Niatnya juga harus dalam rangka peribadatan kepada Tuhan, dalam rangka penghambaan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menggapai target jodoh yang sudah disiapkan untuk kita. Ya, jadi kayaknya begitu. Kalau sudah begitu, atau sebelumnya saya coba contoh yang lain. Rezeki ekonomi, rezeki uang, itu masing-masing kita itu juga sudah disiapkan dalam rangka memfasilitasi untuk menyempurnakan diri kita masing-masing. Itu sudah disiapkan sesuai dengan kadar masing-masingnya. Yang seluruhnya itu sudah disiapkan pas oleh yang maha mengatur, maha pengasih dan menyayang dan maha mendidik. Tetapi untuk mencari harta yang pas itu, yang pasti bisa menyempurnakan kita, itu caranya tidak bisa sembarang. Beda kalau kita mau mencari harta, uang, tapi yang bukan itu. Bisa dengan cara yang buruk, bisa dengan cara yang baik, bisa cara dengan perang, bisa dengan cara damai, bisa cara dengan pemaksaan, dan bisa dengan cara saling rela, bisa dengan korupsi, bisa juga dengan bisnis-bisnis yang benar. Ya, jadi kalau asal rezeki uang, ya dengan cara yang haram sekalipun bisa didapat. Tapi untuk mencari rezeki yang memang betul-betul dijatahkan kepada kita, itu ada aturan mainnya. Tujuan mencarinya itu harus terkait dengan ketuhanan dan kebenaran di situ. Niat pencariannya juga harus melibatkan nilai-nilai ketuhanan dan kebenaran di situ. Cara mencarinya juga harus dengan cara-cara yang bernuansa ketuhanan dan kebenaran. Dan seluruhnya itu dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di dalam masalah pasangan berkeluarga itu disebut jodoh. Ya, kalau kita ketemu jodoh, pasti itu akan menyempurnakan diri kita dan dirinya. Itu pasti. Tapi kalau hanya sekedar suami atau sekedar istri, belum tentu. Bisa saja setelah punya suami justru dia terpelanting, setelah punya istri justru dia terjerembab dalam nilai-nilai kebenaran, dalam nilai-nilai spiritual, dalam nilai-nilai ilahiyah, gitu ya. Bisa saja setelah dapat suami dia menjadi kaya raya, tapi sisi spiritualnya jatuh. Banyak loh. Ya, bisa saja kalau ketemu jodoh itu belum tentu kemudian dia sejahtera ekonominya, tetapi spiritualnya terus meningkat. Kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman juga semakin meningkat, dan seterusnya. Nah, setelah kita melihat dari situ, kemudian apakah jodoh atau harta rezeki yang sudah dijatahkan kepada kita itu takdir yang definit atau yang non-definit? Nah, karena kita bebas memilihnya, maka dia bagi kita itu termasuk takdir yang non-definit. Kita mau nyari yang itu juga bisa, mau tidak mencari yang itu juga bisa. Resiko ditanggung masing-masing, ya. Mau mencari suami saja atau mau mencari istri, bisa, resiko tanggung sendiri.
Mau lebih sulit lagi mencari jodoh, bisa. Itu juga ada resiko tersendirinya. Monggo, kita bebas menggunakan hak pilih kita di situ. Dilihat dari perspektif itu, maka jodoh suami atau istri itu adalah takdir yang non-definitif. Ya. Tapi mohon maaf, jangan pakai istilah para selebriti loh ya. Ya, soal pasangan hidup saya, soal nanti dia jadi suami saya atau istri saya atau bukan, kan tergantung yang di atas misalnya. Ya. Padahal kita melakukannya dengan cara-cara yang tidak berketuhanan, tapi kita menggantungkan dengan yang di atas. Ya itu kan akhirnya terjadi paradoks. Ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Jadi masalah suami, istri, pasangan hidup atau jodoh itu adalah termasuk pada takdir yang non-definitif, takdir yang mu'alaq, yang sangat dipengaruhi oleh ikhtiar kita. Itu juga sangat dipengaruhi oleh tujuan hidup kita, dipengaruhi oleh tata niat kita, dipengaruhi oleh bagaimana cara kita menuju ke sana. Dan itu juga sangat dipengaruhi oleh sikap fikir dan sikap hati kita. Sangat juga dipengaruhi oleh ilmu dan pemahaman kita. Ya, syarat primer untuk mendapatkan jodoh adalah kesucian diri kita. Orang yang dirinya selalu diasuh ke arah kesucian, dia pasti dibantu akan dipertemukan dengan jodohnya. Bukan sekedar suami atau istrinya, tetapi yang akan menjadi suaminya nanti adalah jodohnya, yang akan menjadi istrinya nanti adalah jodohnya. Itu pasti sesuatu yang sangat indah. Ya, begitu yang saya pahami. Kalau jodoh menjamin ketentraman, kebahagiaan, dan masa depan, tapi kalau suami atau istri tidak ada jaminan ke arah itu, kecuali istri yang jodoh atau suami yang jodoh. Dan cara mengupayakannya berbeda. Kalau sekedar suami atau istri dengan jalan haram, dengan selingkuh pun bisa kok menjadi suami atau istri. Dengan pacaran bisa kok menjadi suami atau istri. Bahkan dengan cara-cara pemaksaan pun bisa kok menjadi suami atau istrinya. Tapi jangan harap hal itu bisa mengkaitkan kita kepada jodoh kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Titin. Saya kembali kepada Mas Dev. Dan saya tunggu acara berikutnya. Masih berlanjut atau kita ganti dengan lagu-lagu nostalgia? Oke, kita break sejenak ya, Siwo. Nanti kita akan sambung lagi. Gimana? Kita break sejenak atau kita sambung? Nanti ya. Lanjut aja ya. Jam 10 ya. Baik, oke. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Terputus di 391-3554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong radionya volumenya dikecilin. Udah saya keluarin dari kamar. Baik, oke, silakan. Dengan siapa dari ini? Suhandono di Depok. Titip salam buat Mas Suhandono ya. Oke. Saya salam untuk Siwo. Siwo tambah lucu aja Siwo. Oke. Salam kangen aku Siwo. Wah. Oke. Oke, matur nuwun Siwo. Sehat-sehat aja ya Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhandono kangen sama Siwo katanya. Langganan Mas. Langganan. Oke. Halo, Assalamualaikum. Kecil banget suaranya, Bu. Ya. Halo. Halo. Ya, dengan siapa ini, Bu? Ya. Kan Ciledug. Siapa Upi? Uhti. Ya. Di Ciledug. Akan kepada Tentang apa, Bu? Kurang jelas suaranya. tentang taubat. Taubat. Iya. Estimasi taubat apa? Halo. Iya.
Ibu mendengarkan radio? Maaf, Ibu mendengarkan radio, Ibu Uti? Ya? Mendengarkan radio? Iya. Tolong volume radio ini dikecilkan atau dimatikan langsung radionya. Udah. Oke, silakan. Efek dari obat. Efek- Ini apa? Saya gimana ya? Saya belum pernah pakai obat yang gimana ya? Kan. Halo? Ya, kita kurang menangkap ya. Tapi mungkin yang dimaksud adalah esensi taubat itu sendiri ya, begitu ya Bu? Iya. Itu aja. Selalu. Baik, terima kasih Ibu Uhti di Ciledug. Susah menangkap sinyalnya, mungkin kurang bagus ya Siwo. Jadi intinya adalah esensi taubat, begitu Siwo, silakan. Nih, Mbak Uhti di Ciledug. Kenapa mesti disembunyikan namanya ya? Oh, udah kenal Siwo ya. Ya itu kenapa mesti disembunyikan namanya? Bu, kita open minded saja. Oke. Kita fair play aja, kenapa sih harus disembunyi-sembunyiin? Yuk kita belajar jujur yuk sama diri kita yuk. Ya, Mbak Uhti di Ciledug, saya juga sulit untuk menangkap langsung apa yang penjenengan maksudkan, tapi tadi dibantu sama Mas Dev. Kurang lebih yang penjenengan angkat topiknya adalah bagaimana, apakah esensi dari tauhid itu. Sepanjang yang saya tahu secara global, taubat adalah kembali kepada kesucian. Udah itu aja, kembali kepada kesucian. Jadi kalau kita ada kotoran-kotoran, nah bagaimana agar bisa kembali kepada kesucian, tak lagi kotor? Nah itu jalannya adalah taubat. Nah, secara teknis nanti pengertiannya bisa macam-macam dan bisa jadi berbeda-beda. Dan di sana juga dikenal ada tingkatan-tingkatan. Ada taubat yang tidak serius, ada taubat yang serius, ada taubat yang hanya di bibir, ada taubat yang hanya ada di fikir, ada taubat yang sampai menyentuh kepada pendiriannya. Ya, ada istilahnya ada taubat yang nasuha, misalnya gitu ya. Ada taubat tapi itu jebakan, itu bisa setelah taubat dia jadi sombong, jadi ujub juga ada. Ada taubat yang diasuh oleh nurani sehingga dengan taubat itu dia mengembalikan dirinya pada jalur hamba Allah, pada jalur penghambaan kepada Allah, pada jalur menjauhi dosa, menjauhi iblis, menjauhi keburukan dan mendekatkan kembali kepada hal-hal yang suci, yang benar, yang indah, yang damai, yang tentram, yang bahagia, yang kembali kepada sumber keberadaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat esensinya apa? Kembali kepada kesucian. Nah, nanti teknis cara itu bisa berbeda-beda, tapi esensinya begitu. Jadi kalau kita ambil esensi, itu taubat itu bisa berbagai macam jalan. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan, itu adalah bagian dari taubat. Ada satu kaidah yang menyatakan bahwa setiap amal baik itu menghapus amal keburukan yang sebanding. Ya. Jadi setiap kita melakukan amal baik, maka itu juga otomatis menghapus amal keburukan kita sebelumnya yang setara, nilainya sebanding. Jadi kalau hukum matematikanya, kalau kita membuat sesuatu positif itu ada dua, maka negatif yang dua otomatis terhapus. Jadi kurang lebih ada kaidah seperti itu, sehingga ada juga taubat. Kalau kita lihat dari esensinya yang disebut dengan taubat dengan perbuatan, taubat dengan amal. Setiap kita melakukan kebenaran, maka itu adalah bagian dari taubat. Ya. Tetapi secara teknis ada aturan main tertentu yang terkait dengan taubat. Tapi kalau dilihat dari esensi
kembali kepada kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Tuhan, maka proses itu semua disebut dengan taubat. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan kepada Mbak Ukhti di Ciledug. Terima kasih Mbak Ukhti atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak puas dan terima kasih atas tidak puasnya itu. Yuk, lagi Mas Dev. Lagi, baik. Kita terima lagi penelpon berikutnya di 3913554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi